Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, jadi kalau berbicara tentang ruh, tentang alam barzakh, alam kubur, itu ada dua rujukan yang utama. Yang pertama itu kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang kedua adalah kitab At-Tadhkirah yang merupakan berisi tentang rahasia kematian dan alam akhirat serta kiamat. Itu ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin bin Farh Al-Ansari Al-Khajraji Syamsuddin Al-Qurtubi yang dikenal dengan Imam Qurtubi. Nah, di sini ada sebuah hadis tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra, lalu kemudian dimi'rajkan ke langit. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dalam khabar Isra, Nabi bertanya, "Ya Jibril sifhumali." Ini tatkala kemudian, "Ya Jibril, gambarkan kepadaku, deskripsikan kepadaku malaikat Munkar dan Nakir." Jadi kan kita kan di dalam rukun iman kepada malaikat. Ibnu Abbas fi khabaril Isra anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, wahai Jibril, wa madzaka, siapakah mereka itu ya Jibril?" Qala Jibril, Munkar wa Nakir. Di Indonesia ini memang kalau kita menyebut malaikat Munkar, malaikat Nakir, itu oleh orang yang ngerti bahasa Arab, yang berbahasa Arab, Indonesia. Kenapa? Kalau yang disebut malaikat itu jamak. Jadi sesungguhnya sebutannya itu malak Munkar, malak Nakir. Itu. Karena sendiri ya'tiyani kullul insani minal bashari khina yudha'u fi qabrihi wahidan. Jadi malak Munkar dan malak Nakir ini pekerjaannya itu mendatangi setiap manusia yang ketika dikubur setelah ditinggal oleh orang yang mengantar, baik pengiringnya maupun yang mengantarnya. Fakultu, maka kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril sifhum mali." Ya Jibril sifhum mali. Jibril, tolong ceritakan malaikat Munkar Nakir, malak Munkar wa malak Nakir. Qala na'am min ghairi an azkura laka tulahuma wa arduhuma, dzakara dzalika minhuma afdha'u min dzalik ghura'an aswatihima karra'dil qasif. Baik, kata Jibril, mereka berdua itu makhluk yang tinggi besar. Oh, ini malaikat itu tinggi besar. Tampangnya sangat mengerikan, suaranya menggelegar bagaikan halilintar. Anna aswatahuma, suara malak Munkar dan suara malak Nakir itu karra'dil qasif, bagaikan halilintar yang menggelegar. Wah, ini kalau dalam kubur ada suara kayak halilintar melenggar, wah apa gak serem. Wa ayunuhuma kal barqil khatif, sorot matanya itu tajam bagaikan kilat menyambar. Wa anyabihima kasoyasi, taringnya runcing bagaikan tanduk. Lahabun nar fi afwahima wa manakhiruhuma wa masami'uhuma, dari mulut dan tenggorokannya itu telinganya, mulut, tenggorokan dan telinganya keluar api yang menyala-nyala. Masya Allah. Nih gambarannya begitu. Wa yaksikhanil ardi bi ash'arihima wa yaghfiranil ardi bi afwarihima, ma kulli wahidin minhuma amudun min hadid law ijtama'a alaihi man fil ardi ma kharraku. Rambutnya itu kengser sampai ke tanah, kukunya runcing,
Masing-masing malak mungkar dan malak nakir itu memegang tongkat dari besi yang sangat berat, sehingga tidak sanggup digerakkan oleh makhluk yang ada di muka bumi. Ya'tiyanil insan idza wudi'a fi qabrihi wa taraka wahidan. Keduanya itu mendatangi orang-orang yang telah dimakamkan di dalam kubur. Subhanallah. Jadi tugas malak mungkar dan nakir adanahu fayuqalana lahu. Jadi dia itu kemudian kalau orang itu sudah dimakamkan lalu kemudian ditinggal oleh keluarganya dan mengantarnya, maka kemudian nanti didudukkan dan dia bertanya, inna kafir bazzah fa'aqil khalak wa a'rif makanak. Fulan bin fulan, engkau sekarang sudah berada di alam barzakh. Innaka fi barzakhi fa'aqil khalak. Maka pikirkanlah tentang ini. Wa a'rif makanak, maka kenalilah tempat ini di sekitarmu. Wa yantahirani tsaniyan, maka kemudian malak mungkar nakir itu membentak. Jadi karena suaranya menggelegar bagaikan membentak. Fa yuqalan lahu ya hadza. Ini bahasa ya hadza itu bahasa kitab yang kuno. Ya hadza itu ay maknahu ya fulan bin fulan. Zahaba angkad dunya. Engkau telah berpindah dari alam dunia, wa afdaita ila ma'ad, dan engkau akan menuju ke alam akhirat, alam yang kekal. Nah, di sini fa akhbirna man rabbuka. Nah, di sini mulai dia bertanya. Akhbirna, beri kabar. Man rabbuka? Ah, ini bocoran ya, Pak. Ini bocoran kalau nanti kita wafat. Nih, ini alhamdulillah, ini kalau mudah-mudahan yang sudah mendengar hadis ini di alam kubur nanti enteng dan gampang menjawab pertanyaan malak mungkar nakir di kubur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Fa in kana mu'minan billah, apabila orang itu beriman kepada Allah, laqanahullah hujjah, maka Allah akan memberikan bisikan, memberikan jawaban hujjah pertanyaan dari malak mungkar dan nakir. Fayaqul, bisikan itu, atau kalau bahasa sekarang contekan kali ya. Contekannya itu Allahu Rabbi wa Nabi Muhammadin wa dinil Islam. Allahu Rabbi, Allah Tuhan, Tuhanku. Wa Nabi Muhammadin. Harus pakai bahasa Arab. Yang hadir ini bahasa Arab yang bisa Iya, betul. Terus gimana Pak? Nanti belakangan dijelaskan di sini. Allahu Rabbi wa Nabi Muhammadin wa dinil Islam. Allah Tuhanku dan Nabi Muhammad itu adalah nabiku, wa dinil Islam, dan Islam agamaku. Dari kata jadi gini, fa in kana mu'minan billah. Ini menjawab pertanyaannya Pak Haji Suswayo. Fa in kana mu'minan billah, jika orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah, laqanahullahu hujjatahu, Allah memberikan bimbingan untuk menjawabnya. Nah ini Pakai bahasa Jawa. pakai bahasa Arab, tidak ada bahasa Jawa. Di alam kubur nggak dikenal namanya bahasa Jawa. Mau orang itu bahasanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa apapun makhluk manusia di dunia, ketika masuk alam kubur semuanya sudah menjadi tertranslate menjadi bahasa Arab. Pinter. Karena di sini laqanahullahu hujjah, Allah yang memberikan jawabannya kepada ruh itu. Walaupun kita orang Jawa, walaupun kita orang Sunda. Nah,
Ini sebab apa? Orang Arab sekalipun dari mulai ayahnya, mbahnya dan terus ke atas kakek moyangnya Arab, berbahasa Arab, ketika tanya di dalam kubur kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia nanti di bagian belakang dia tidak akan bisa menjawab. Kan ini alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda. Alam dunia bisa bahasa Arab. Begitu masuk alam kubur bisa. Orang malaikatnya saja telinganya keluar api, mulutnya keluar api, sorot matanya tajam, suaranya menggelegar bagaikan halilintar. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku Islam. Makanya kalangan tradisional membudayakan talqin. Fayantahiranihi inda dzalika intaharun yara aw salahu tafarraq fatafarraqat wa aruqatu qad taqatta'at wa yaqulani. Maka kemudian malaikat itu membentak. Jawabannya udah benar, malaikatnya masih membentak. Ini namanya apa? Ngeprank. Nah, ini malaikat juga ngeprank nih, Pak. Ini Munkar Nakir dalam hadis ini ngeprank. Wa yaqulani lahu, maka kemudian dia bertanya lagi, ya hadza tsabbit undur ma taqul. Apa itu tetap jawabannya itu? Fayazbatahu Allahu indahu bil qawli tsabit. Nah, jadi tadi kan sudah menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini. Ya hadza fulan tsabbit undur ma taqul. Fulan, apa benar itu jawabanmu? Maka di sini fayazbatahu Allahu indahu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka kemudian Allah menetapkan jawabannya itu tetap pada jawaban semula itu. Oh, kalau dalam talqin bahasa Jawa, yen mengko malaikat Munkar Nakir itu tanya maneh, tanya maning kalau bahasa Cirebon. Takon maning maring sira ping pindho, jawabanmu tetep karo jawaban Allahu Rabbi wa Muhammad Nabiyyi wal Islamu dini. Wa yulqinahu al-aman wa yadra'u anhu al-fazaq fala yakhafuha. Nah, Allah memberikan rasa aman dan juga menghilangkan rasa takut hambanya yang beriman itu kepada malaikat, pada malak Munkar dan Nakir. Maka ia sama sekali tidak merasa gentar kepada kedua malaikat. Fa idza fa'alu dzalika bi mu'minan istanasa ilaihima. Dengan tenang dia menjawab, siap untuk berdebat. Faqbalu alaihima bil khusumati yukhasimuha wa yaqul tuhaddidani kaima asyaqqu fi rabbi wa turidu an attakhadha ghairuhu waliya. Malaikat, kalau bahasa bebasnya, aku takut kalian, engkau sedang mengancamku supaya aku ragu terhadap Tuhanku. Kalian ini berdua ingin aku mengambil pelindung selain Allah. Nah, ini. Jadi kalau sudah diberikan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbi wa rabbukuma wa rabbu kulli syai' wa nabiyyi Muhammadin wa dinil Islam. Nah, ini Pak. Maka kemudian makin dipertegas jawabannya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa huwa rabbi, Allah dialah Tuhanku. Wa rabbukuma, dan juga Tuhanmu, Tuhan malak Munkar dan malak Nakir. Wa rabbu kulli syai', wa rabbu kulli syai', dan juga Tuhannya semua makhluk. Wa nabiyyi Muhammadin, dan nabiku Nabi Muhammad, wa dinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam. Alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa menjawab ini. Amin ya rabbal alamin.
thumma yantahiranihi wa yas'alani an dzalik fa yaqul. Malaikat Munkar dan Nakir ini membentak lagi dan mengulang lagi pertanyaan itu, tetapi penuh dengan keyakinan. Si fulan tadi fayaqul rabbiyallah fatiris samawati wal ard, Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah. Jadi malak Munkar Nakir ini suka ngeprank. Jawaban udah bener masih diyakinkan lagi. Udah dijawab bener lagi masih diyakinkan lagi, sehingga Rabbiyallahu fatiris samawati wal ard, Tuhanku ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Wa iyyahu kuntu a'bud wa lam asyrak bihi syai'a wa lam attakhidh ghairu ahadan rabba. Nah, ini makin dipertegas. Hanya kepadanya lah aku menyembah, aku tidak mempersekutukan dia dengan suatu apapun, dan aku pun tidak akan menjadikan siapapun selain daripada Tuhanku itu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Inilah kemudian di dalam ajaran ulama-ulama terdahulu kemudian menjadikan ini dijadikan sebagai talqin. Berkaitan dengan talqin itu sesungguhnya itu ada hadisnya. Di dalam hadisnya amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumul turab ala qabri falyaqul ahadun ala ra'si qabri. Apabila kita menguburkan saudara kita lalu kemudian sudah ditimbun dengan tanah, falyakul ahadun, maka salah seorang di antara kalian ala ra'si qabrihi, berada di bagian kepala, tsummal yakul kemudian berkata, ya fulan bil fulan udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah. Ingatlah bahai fulan bin fulan bahwa engkau telah keluar dari dunia dan engkau sekarang berada di alam kubur. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Katakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa annaka radita billah Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama fa inna munkar wa nakir ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibi wa yaqulun talik bina ma yuqiduna indaman lukina hujjatuh rawahu Tabrani an Abi Umamah. Nanti malaikat Munkar dan Nakir itu akan datang, lalu engkau didudukkan dan kemudian engkau akan ditanya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Dalam pertanyaannya itu dijelaskan seperti tadi. Fulan bin fulan, idza ja'aka malakani muwakkalani bik fala takhaf. Apabila nanti datang dua malaikat, malak Munkar dan Nakir, fala takhaf, jangan takut. Fa innahuma makhluqani min makhluqatillah mithluk. Dia itu dua malak Munkar dan Nakir itu adalah makhluk Allah, sama dengan kita seperti makhluk-makhluk yang lain. Wa idza sa'alaka man rabbuka, apabila dia bertanya kepadamu man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, wa ma qiblatuka, dan apa kiblatmu, wa ma imamuka, dan apa imammu, wa man ikhwanuka, dan siapa saudaramu, faqul lahuma, jawablah untuk menjawab keduanya, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabiyyi, dan Nabi Muhammad itu adalah nabiku, wal Islamu dini, dan Islam itu agamaku, wal Ka'batu qiblati, dan Ka'bah itu adalah kiblatku, wal Qur'anu imami, dan
Al-Quran itu pedoman hidupku. Wal muslimuna ikhwani, dan orang-orang Islam itu adalah saudaraku. Fa inni, dan sungguh aku mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan dan nabiku. Alhamdulillah.